Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Bambang selaku WI, teman-teman semuanya. Izin kami dari kelompok 3 untuk menyampaikan hasil proposal penelitian tindakan sekolah dengan judul Penerapan Pendekatan Pembelajaran TIPEK dalam penyusunan RPP daring untuk meningkatkan kompetensi guru mata pelajaran IPS kelas 9 pada MTS Negeri Manggarai Barat tahun pelajaran 2020-2021. Bab 1 pendahuluan latar belakang. Kita tahu bahwa kualitas mutu pembelajaran sangat tergantung kepada kualitas seorang guru. Selama ini pendekatan yang dijalankan oleh guru ada dua, yaitu student-centered dan teacher-centered approach. Namun kedua pendekatan ini belumlah cukup. Apalagi di masa pandemi COVID dengan pembelajaran daring, kita butuh sebuah pendekatan yang lebih efektif, yaitu pendekatan pembelajaran TIPEK. Aspek-aspek pembelajaran TIPEK itu berkaitan dengan technological, pedagogical, content, knowledge. Batasan masalah, subjek penelitian adalah guru IPS kelas 9 dan objek penelitian berkaitan dengan kemampuan TIPEK guru IPS. Parameter penelitian semuanya berhubungan dengan TIPEK, technological, pedagogical, content knowledge. Demikian kami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menindaklanjuti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Saihu, yaitu pada bagian C, di situ ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang harus kita teliti di sini adalah bagaimana kemampuan TIPEK guru MTS Negeri Manggarai Barat dalam menyusun RPP tahun pelajaran 2020-2021. Sedangkan pada bagian D, situ ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan TIPEK guru MTS Negeri Manggarai Barat dalam menyusun RPP tahun pelajaran 2020-2021. Berikutnya di sini kita pada bagian E, manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat, yaitu yang pertama, dapat menambah pengetahuan maupun wawasan tentang TIPEK dalam menyusun RPP untuk guru IPS kelas 9. Sedangkan yang kedua, di sini memberikan gambaran tentang kemampuan TIPEK dalam menyusun RPP dan sebagai bahan evaluasi untuk penelitian. Sekian untuk pembahasan bab pertama. Terima kasih. Selanjutnya bab 2 yaitu kajian pustaka. A. Kajian teori. 1. Guru merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru memiliki tugas untuk menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Pada zaman dahulu, guru merupakan sumber belajar utama bagi peserta didik, akan tetapi dengan perkembangan iptek yang pesat, paradigma ini berubah. Sumber belajar peserta didik dapat berasal dari mana saja. Salah satu sumber belajar yang mudah didapat, murah, dan cepat adalah internet. Saat peserta didik menuliskan suatu kata pada search engine di internet, maka akan ada ribuan link yang berkaitan dengan kata tersebut akan muncul. Potensi inilah yang harus disadari oleh guru sehingga perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Kinerja guru. Yang kedua, kinerja guru. Kinerja guru berhubungan dengan kegiatan guru dalam proses pembelajaran, meliputi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran. A. Perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dikuasai oleh guru. Kompetensi ini mencakup identifikasi kebutuhan, perumusan kompetensi dasar, dan penyusunan program pembelajaran.
Langkah dalam perencanaan pembelajaran adalah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Pada tahap ini, guru menganalisis karakteristik peserta didik untuk mengenali, menyatakan, dan merumuskan kebutuhan belajarnya. Selain itu, guru perlu menganalisis potensi sumber belajar dan sarana prasarana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Setelah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, guru perlu mengidentifikasi kompetensi-kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik melalui pembelajaran. Kompetensi ini nantinya dijadikan sebagai tujuan pembelajaran. Kemudian guru harus menyusun program pembelajaran. Menyusun program pembelajaran dituangkan dalam bentuk RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, setiap pendidik pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Selanjutnya, pada perkembangannya, pada saat ini salah satu prinsip dalam penyusunan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi sistematis dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Kemudian yang B, pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi siswa dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses pemerolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada siswa. Pelaksanaan pembelajaran adalah proses yang diatur sedemikian rupa menurut langkah-langkah tertentu agar pelaksanaannya mencapai hasil yang diharapkan. Jadi itu berkenaan dengan pelaksanaan pelajaran. Selanjutnya mengenai prestasi belajar. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai siswa dalam proses pembelajaran. Menurut C.C. Wijaya, prestasi belajar itu dapat berupa pernyataan dalam bentuk angka dan nilai tingkah laku. Pernyataan tersebut diperkuat oleh Tordike dan Hasin yang menyatakan bahwa hasil belajar akan diketahui bila terjadi perubahan tingkah laku yang akan dinyatakan dalam angka atau nilai. Menurut Hadar Nawawi, prestasi belajar adalah tingkatan keberhasilan siswa dalam pelajari materi pelajaran di sekolah yang dinyatakan dalam bentuk skor yang diperoleh dari hasil tes mengenai jumlah materi tertentu. Demikian tentang prestasi belajar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami Ibu Lia. Pada Ibu Lia kami persilakan. Terima kasih Pak Agus dan teman-teman semua yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sekarang kita lanjut ya, kita masuk pada bagian ketiga, yaitu kerangka kerja teknologi pedagogik and content knowledge atau yang dikenal dengan TPEK. Secara lengkap, kerangka dasar pembelajaran TPEK terdiri dari A. Pedagogic knowledge atau PK merupakan pengetahuan tentang proses, praktikum, dan metode pembelajaran. B. Content knowledge atau CK adalah pengetahuan tentang materi pelajaran yang berupa pengetahuan, fakta, konsep, teori, dan prosedur dalam bidang ilmu tertentu. C. Technological knowledge atau yang dikenal dengan TK adalah pengetahuan tentang teknologi yang standar seperti buku, kapur, dan papan tulis, serta teknologi modern seperti internet dan video digital. D. Pedagogic content knowledge atau PCK yang digagas oleh Sulman. Pengetahuan ini berkaitan dengan presentasi dan perumusan konsep, teknik pedagogik, dan pengetahuan tentang konsep yang mudah dan sulit dalam sebuah pembelajaran. Teknologi Pedagogic Knowledge atau TPK adalah pengetahuan tentang teknologi yang digunakan dalam kaitan belajar mengajar.
Yang lanjut, teknologi content knowledge atau TCK adalah pengetahuan dalam menggunakan teknologi untuk menyajikan materi, dalam hal ini materi pelajaran-pelajaran tertentu. Nah, yang dikaji di sini adalah materi pelajaran IPS untuk kelas 9. Dan yang terakhir adalah technological, pedagogic, and content knowledge. Nah, yang dikenal dengan pendekatan pembelajaran TPEK adalah pengetahuan tentang integrasi ketiga komponen tadi, pedagogik, konten, dan teknologi dalam proses pembelajaran. Kohler dan Mishra. Berikut bagian B, kerangka berpikir. Pada abad 21, pada saat ini ya khususnya, kita sudah harus bisa menerapkan pembelajaran TPEK. Kemudian ada juga pembelajaran yang disebut dengan active knowledge sharing. Nah, ini meliputi critical thinking, bisa berkreatif, inovatif, kemudian ada kolaborasi, kemudian sharing experience berupa pengalaman-pengalaman berharga yang bisa dibagi, yang bisa di-sharing, serta pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita gali, kemudian kita bagikan kepada peserta didik dalam kehidupan dan pembelajaran mereka selanjutnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semua. Itu tadi pembahasan untuk bab 2. Saya melanjutkannya lah dari Pak Agus. Terima kasih. Sekarang kita lanjut dengan pemaparan berikutnya, yaitu bab 3, metode penelitian. Untuk bab 3, kami berikan kesempatan kepada teman kami, Ibu Catur dan Pak Abdul Wahab, untuk mempresentasikannya. Silakan dipresentasikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya pada bab 3, metode penelitian. A. Subjek, lokasi, dan waktu penelitian. Subjek penelitian, siswa kelas 9 pada Madrasah Sanawiyah Negeri Manggarai Timur. Lokasi penelitian, MTSN 1 Manggarai Timur. B. Waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan selama 2 siklus. Siklus pertama dilaksanakan pada bulan Mei, minggu pertama, sampai dengan minggu kedua. Siklus kedua dilaksanakan pada bulan Juni, minggu ketiga, dan keempat. C. Teknik pengumpulan data. Menggunakan teknik wawancara dan penyebaran angket. D. Teknik analisis data dengan mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengolah data. E. Jadwal PTS. F. Daftar pustaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya Abu Bakar Abdul Wahab, asal sekolah dari Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Alor, akan menyampaikan lanjutan daripada presentasi resum kami terkait dengan penelitian tindakan sekolah dari kelompok 3 Angkatan 1 Diklat Calon Kepala Madrasah tahun 2021. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan RPP dalam pelaksanaan penelitian tindakan sekolah yang dari kelompok kami adalah yang pertama adalah terkait dengan rencana pelaksanaan pembelajaran. Materi pelajaran, mata pelajaran adalah dan identitas dari sekolah MTS Negeri 1 Manggarai dengan mata pelajaran yang menjadi titik sasarannya adalah pelajaran biologi pada kelas 9 semester ganjil dengan alokasi pertemuan adalah alokasi waktu adalah 2 jam pelajaran atau 2 kali pertemuan. Kemudian tujuan pembelajaran adalah menjelaskan komponen kimiawi penyusunan sel. Sebagai lanjutannya adalah kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah yang pertama adalah pendahuluan dengan deskripsi kegiatannya adalah mengucapkan salam pada seluruh siswa melalui WhatsApp.
kemudian menanyakan kabar mereka hari ini melalui WhatsApp, menanyakan siapa saja yang tidak hadir hari ini, menyampaikan tujuan pembelajaran pertemuan hari ini, memperhatikan gambar struktur sel hewan dan sel tumbuhan, kemudian memberikan pertanyaan pada siswa, apa perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang diamati, semuanya dilakukan melalui WhatsApp group. Kemudian kegiatan intinya adalah pertemuan pertama dengan alokasi waktu 2 jam pertemuan, dengan deskripsi kegiatannya adalah menjelaskan struktur dan fungsi sel tumbuhan dan sel hewan. Kemudian menjelaskan perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik, semuanya melalui media video yang disampaikan oleh guru. Kemudian refleksi dan konfirmasi adalah menyampaikan nilai latihan dari hari yang dilaksanakan pada hari itu, kemudian menyampaikan itu melalui Google Form, kemudian menyampaikan motivasi untuk tetap semangat belajar kepada para siswa melalui WA Group. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian terakhirnya adalah penilaian. Penilaian ini dengan keterampilan yang dilakukan adalah melalui portofolio, yaitu lembar kerja peserta didik, dengan melalui praktiknya adalah pengamatan sel, dengan titik sasarannya adalah sikap, disiplin, tanggung jawab dan kerjasama. Kemudian pengetahuannya adalah tes tertulis, yaitu pilihan ganda. Bapak Ibu yang kami hormati, inilah pemaparan dari kelompok kami yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.